Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan resume materi BIMTEK atau workshop kurikulum 2013 dalam kondisi khusus. Video ini ditujukan dalam presentasi sosialisasi hasil BIMTEK pada warga sekolah di SMP 1 Cangkuang tanggal 7 September 2020. Adapun materi yang saya ambil ini dari PPT para narasumber dalam webinar BIMTEK Kurikulum Kabupaten Bandung tanggal 1 sampai 2 September. Kita mulai ya. Nah, waktu BIMTEK itu ada 2 hari. Hari pertama sebelum dilakukan pembukaan oleh Pak Kadis. Kemudian ada kontrak belajar dari Pak Komar. Kemudian dari Bu Mila ada inspirasi pembelajaran dan penilaian aktif di masa pandemi. Selain itu dari Pamikdam itu PJJ dalam Mapel. Dilanjutkan hari kedua, yaitu tentang manajemen dan desain kurikulum dalam kondisi khusus oleh Pamikdam, kemudian PPK dan literasi, serta asesmen diagnostik oleh Pak Idris. Kegiatan berlangsung mulai jam 8 sampai asar. Nah, struktur program di sini ada 7 ya, yang total jamnya yaitu 32 dengan rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran. Nah, yang saya laporkan di sini PPT-nya itu tentang pedoman penyesuaian kurikulum di masa pandemi, kemudian PJJ dalam Mapel serta asesmen diagnostik, yaitu gabungan dari materi yang disampaikan dalam 2 hari ini. Nah, menurut surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, di sini harus memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, kenaikan kelas maupun kelulusan. Fokusnya yaitu pada pendidikan kecakapan hidup, misalnya mengenai pandemi COVID-19. Kemudian nomor 3-nya ada variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah. Misalnya kan beda-beda, ada yang tinggal di gunung, ada yang sinyalnya lemah, ada yang tidak punya HP, ada punya HP tapi tidak punya kuota atau HP-nya kurang canggih gitu. Jadi guru harus memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran karena tiap siswa itu berbeda. Kemudian yang keempat, harus memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif. Kemudian tanpa diharuskan memberi skor nilai kuantitatif. Nih, itu salah ketik. Peran penting guru dalam PJJ pertama membantu siswa menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi. Kemudian melibatkan siswa untuk terus belajar meskipun kegiatan normal sekolah terganggu. Jadi bolehlah sekolah tutup tapi siswa belajar terus ya. Belajar bisa dilakukan di mana saja dari berbagai sumber belajar yang ada. Nah, 3 tugas utama dalam mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh, guru harus mengetahui 3 hal. Apa, siapa, dan bagaimana. Apa di sini jadi berhubungan dengan materi atau konten yang akan disampaikan kepada siswa.
Kemudian siapa? Siapa itu profil pembelajar, kondisi dan kebutuhan saat ini. Misalnya kalau misalnya siswanya yang suka mendengarkan atau melihat, nah kita buat strategi yang khususnya yang sesuai itu yang bagaimana. Kemudian ini kan profil belajar misalnya di SMP, anak-anak SMP. Jadi masih remaja awal gitu. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana? Nah, bagaimana di sini rencana pembelajaran, bagaimana penilaian, bagaimana kita membuat strategi yang cocok sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan profil pembelajar itu sendiri. Nah, yang seperti kita ketahui selama PJJ ini banyak kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak. Nah, kendalanya bagi guru kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Selain itu, waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Yang ketiga, guru kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Nah, bagi orang tua sendiri, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena tak ada tanggung jawab lainnya, misalnya kerja, urusan rumah, dan sebagainya. Selain itu, orang tua sulit dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Jadi kita sering lihat di medsos itu ada anak yang misalnya gak mau belajar. Nah, kemudian ada yang orang tua nggak bisa memberi penjelasan pada siswa ketika belajar. Jadi pada kesal gitu ya. Nah, yang ketiga itu untuk siswa kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru. Selain itu, jadi meningkat rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan, sehingga menimbulkan rasa cemas dan depresi. Selain itu, akses ke sumber belajar, baik karena masalah listrik, atau jaringan, atau internet, dana untuk aksesnya juga tidak ada. Nah, itu sebagian besar masalah yang dihadapi guru, orang tua, dan anak. Nah, solusinya, pemerintah sudah mengadakan program guru berbagi. Selain itu, ada penyediaan kuota gratis, relaksasi BOS dan BOP. Nah, ini ada ruang guru, belajar dari rumah belajar, semuanya menyediakan platform pembelajaran daring. Kelangsungan belajar mengajar tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Dampak negatif di sini ancaman putus sekolah karena anak harus bekerja gitu. Jadi karena tidak sekolah, misalnya di rumah, jadi ikut membantu keuangan keluarga, ikut bekerja. Kemudian penurunan capaian belajar, kesenjangan capaian belajar untuk anak dan sosioekonomi yang berbeda. Selain itu, karena dalam pembelajaran di kelas, pencapaian akademik itu lebih baik dibandingkan dengan PJJ. Kemudian ada kekerasan yang tidak terdeteksi. Jadi tanpa sekolah banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Kemudian ada risiko eksternalnya, ditemukan kasus gitu, terjadi peningkatan risiko pernikahan dini, eksploitasi anak, terutama perempuan, dan kehamilan remaja. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pertama, prioritasnya adalah kesehatan dan keselamatan, baik peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua,
tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan selama masa COVID. Untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dan isu dari pembelajaran jarak jauh, pemerintah mengimplementasikan 2 kebijakan baru. Pertama, perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Yang kedua, adanya kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Kemarin di BIMTEK kita menyebutnya kurikulum dalam kondisi khusus. Jadi kalau kesannya darurat, kesannya tidak aman gitu. Jadi kesannya lebih menyeramkan. Jadi waktu kemarin kurikulum disebutnya kurikulum dalam kondisi khusus. Nah, perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning, asalnya kan yang diperbolehkan itu zona hijau. Jadi sekarang bisa dilakukan untuk zona kuning dengan berbagai syarat tertentu. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk kurikulum dalam kondisi khusus, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Nah, untuk zona hijau dan kuning dapat diperbolehkan dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau. Untuk zona oranye dan merah tetap dilarang. Jadi sekolah pada zona tersebut melanjutkan belajar dari rumah atau BDR. Ini menurut revisi SKB ya. Nah, walaupun di zona kuning dan hijau, sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan Pemda, ya, pemerintah setempat dan kepala sekolah. Jadi harus di sini ada syarat-syarat yang harus ditempuh, terutama dalam masalah kesehatan, ya. Jadi misalnya salah satunya semua guru negatif ya dengan diadakan tes swab. Nah, itu kita lewat. Untuk pembelajaran tatap muka yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, ya, diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan kebiasaan baru. Nah, di sini disebutkan waktu mulai paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan itu paling cepatnya Juli untuk SMP ya, SMP, SMA dan SMK. Sedangkan PAUD itu paling cepat Oktober 2020. Kondisi kelasnya ini harus diingat bahwa harus menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Jadi jika untuk standar 28 sampai 36 peserta didik per kelas. Kita bahas yang SMP-nya saja. Jadwalnya juga disesuaikan. Jadi ada shift sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Nah, sekolah kan diberi 3 opsi untuk pelaksanaan kurikulum ini. Pertama, tetap menggunakan kurikulum nasional. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Dan yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, yang kita pilih untuk Cangkuang ini adalah menggunakan kurikulum dalam kondisi khusus. Nah, kurikulum di sini, kurikulum kondisi khusus, ada penyederhanaan kompetensi untuk setiap mata pelajaran, sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Jadi tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Nah, kurikulum darurat diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi. Dampaknya bagi guru
tersedia acuan kurikulum yang sederhana, berkurangnya beban mengajar, dan guru berfokus pada materi atau pembelajaran yang esensial dan kontekstual, sehingga kesejahteraan psikososial guru meningkat. Nah, untuk siswa, diharapkan siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Untuk orang tua, mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah. Sama juga ya untuk kesejahteraan psikososial orang tua. Jadi diharapkan dengan adanya kurikulum darurat ini dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama masa pandemi. Nah, kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Tadi disebutkan ada pilihan. Jadi sesuai dengan kurikulum 2013, pembelajarannya kita kan ada keadaan normal, kemudian pandemik dan new normal. Sesuai dengan untuk keadaan normal sesuai dengan kurikulum 2013 ya, kurikulum nasional, kemudian pembelajarannya tetap muka dan daring, situasinya normal. Untuk di masa pandemi ada penyesuaian target kurikulum. Kemudian belajarnya daring, keadaannya tidak normal atau kondisi khusus, ada capaian yang berkurang, capaian belajar yang berkurang, ya KD yang disederhanakan, kemudian diperlukan asesmen diagnostik. Untuk new normal, adaptasi kebiasaan baru, ada penyesuaian kurikulum 2013. Nah, diawali dengan asesmen diagnostik, pembelajarannya masih dengan protokol kesehatan, pembelajarannya bisa daring dan blended, jadi campuran ya, blended itu bisa daring, bisa tatap muka, dan keadaannya di dalam situasi new normal. Nah, walaupun di masa pandemi ini literasi tetap jadi fokus ya, bahwa anak-anak itu menjadi siswa yang literat, yang berpikir kritis, kemudian terbuka wawasannya. Nah, ini dalam bidang-bidang misalnya baca tulis, numerasi, kesehatan, lingkungan, sains, teknologi, sosial budaya, ekonomi, finansial, spiritual, dan keamanan lingkungan. Jadi dalam berbagai bidang ini diharapkan anak-anak itu tetap jadi bisa berpikir kritis. Misalnya lihat seperti dicontohkan oleh Bu Mila, ketika melihat Citarum mereka membuat kayak teks deskripsi untuk misalnya bahasa Indonesia, kemudian menyuguhkan solusi. Misalnya Citarum yang tercemar menurut pendapat siswa gitu ya, mereka memfoto-foto keadaan di Citarum di sana, kemudian solusinya seperti apa gitu, sambil lihat-lihat di lingkungannya. Nah, untuk literasi di masa pandemi ini, guru dipaksa ya untuk belajar TIK, khususnya aplikasi pembelajaran daring, sebagai salah satu bentuk PJJ. Selain itu, siswa juga semakin melek TIK, khususnya terkait dengan aplikasi belajar daring. Tujuan literasi di masa pandemi ini, pertama, menambah wawasan, kedua, membangun kecakapan hidup, dan ketiganya, penguatan pendidikan karakter, utamanya rasa ingin tahu dan gemar membaca. Jadi belajar itu bisa di mana saja, untuk di rumah tetap kreatif ya dan inovatif gitu. Jadi guru yang harus memberikan bimbingan model pembelajaran atau strategi yang diberikan kepada siswanya tanpa membebani gitu ya siswa. Nah, asesmen pada PJJ itu tidak berbeda dengan kondisi umum. Prinsipnya harus valid, reliable, adil, dan memberikan umpan balik. Jadi valid itu mengukur apa yang seharusnya diukur, reliable dapat diandalkan. Ya, kemudian
Asesmen yang dilakukan hendaknya mengakomodir keragaman akses, fasilitas, dukungan keluarga maupun kondisi lainnya. Saat pandemi, asesmen yang dilakukan dipastikan mampu mendiagnosa kemampuan siswa pada kompetensi yang bersifat esensial atau prasyarat bagi kompetensi lainnya. Jadi esensial itu yang penting gitu ya, yang pokok. Nah, ataupun prasyarat. Jadi ketika siswa diajarkan tentang kompetensi menulis, nah dia harus prasyaratnya harus bisa membaca. Jadi tidak mungkin kalau siswa yang tidak bisa membaca dapat menulis gitu. Jadi ini dulu dites membaca dulu. Nah, tadi asesmen diagnostik itu apa? Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Ini menurut Permendikbud nomor 719 P 2020. Saat BDR, tes diagnostic assessment dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi siswa, kemudian mengidentifikasi kelemahan peserta didik sebagai dasar interpretasi dalam memberikan tindak lanjut. Nah, tahapannya pertama menganalisis KD, kemudian mengidentifikasi KD prasyarat, menganalisis keterkaitan KD pada KD prasyarat dan kelas assessment, menyusun soal, menganalisis jawaban siswa, menginterpretasi dan tindak lanjut. Jadi di sini misalnya siswa kelas 8. Nah, dia harus dites dulu KD di kelas 7. Ya, jadi kelas asesmennya kelas 8, ke KD dasar prasyaratnya yaitu KD di kelas 7. Jadi sebelum ke kelas yang baru diadakan tes dulu. Sudah ini belum, sudah menguasai belum gitu. Jadi itu yang namanya tes diagnostik. Tes diagnostik itu seperti seorang dokter ya, seorang dokter yang memeriksa dan membuat diagnosa. Jadi dia bisa menentukan ini perkiraan bahwa siswa itu penyakitnya apa, kemudian obatnya apa. Nah, itu diagnosa kan. Nah, ini tes diagnostik juga sama, jadi mengetahui kesulitan kelemahan siswa untuk dilakukan perbaikan atau tindak lanjut untuk solusi dari kesulitan tersebut. Nah, posisi asesmen diagnostik, nah ini tadi disebutkan kalau di kelas sebelumnya ya, tahun ajaran baru, kemudian ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu bisa berbentuk kognitif atau non kognitif. Kalau kognitif bisa berupa soal, mau PG atau esai. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang KD yang sebelumnya di kelas ini ya, sebagai kompetensi prasyarat. Kalau non kognitif itu berupa deskripsi, misalnya berupa emotikon, bagaimana kesulitan kamu dalam pembelajaran, bisa berupa bagaimana perasaan kamu ya setelah mengikuti materi. Fungsi tes diagnostik ini memetakan kemampuan siswa. Jadi kan kemampuan siswa itu beragam, ada yang lambat, sedang, dan cepat, yang dipengaruhi oleh minat, bakat, dan kemampuan. Nah, dengan tes diagnostik ini bisa memetakan kemampuan siswa, siapa yang sudah paham, siapa yang agak paham gitu, terhadap kemampuan prasyarat sebelum ke materi yang baru. Nah, ini contoh porsi soal asesmen diagnostik ya. Ini dari Pak Idris. Jadi misalnya ada 10 soal, 2 soal KD yang baru yang akan dimulai, nah 8 soal dari KD yang sebelumnya.
Asesmen diagnostik berkala dapat dilakukan dengan menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata kemampuan siswa. Nah, jadi bisa dilakukan dengan non-kognitif gitu ya. Landasan pengetahuan dan keterampilan dasar siswa menjadi kuat sebelum mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang lebih sulit. Sebaiknya gitu kalau misalnya asesmen diagnostik itu sebelum ke KD yang baru ya. Tapi kalau misalnya tiap ini kan jadi lihat situasi dan kondisi, minimal 1 tahun atau 1 semester dilakukan ya asesmen diagnostik. Umpan balik hasil asesmen dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelajaran tambahan yang bersifat afirmatif, kemudian merancang pembelajaran, yang ketiga melakukan perbaikan. Nah ini ya asesmen non-kognitif, jadi ada gambar emoticon, kemudian siswa membuat gambar dan cerita pendek tentang pengalaman belajarnya di rumah. Nah itu untuk mengetahui kesulitan atau kelemahan siswa. Jadi harus diingat di sini ya untuk semua guru, untuk kita semua, pedoman yang dipakai dalam kurikulum dalam kondisi khusus. Pertama, Kemendikbud nomor 7/19/P 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, Surat Edaran Mendikbud nomor 4 2020 tentang pembelajaran di masa pandemi, serta SK Kabalitbang nomor 018/2020 tentang penyederhanaan KI dan KD. Untuk penyederhanaan KI dan KD saya share di WA. Ada beberapa KD yang berkurang. Nah ini persamaan persepsi dari Pak Mikdam. Untuk kurikulum kondisi khusus yang kita buat, yang disusun ulang adalah PROTA ya, program tahunan terkait dengan pengurangan jumlah KD. Sedangkan RPP juga dimasukkan untuk moda daring, luring, atau kombinasi. Nah ini. Jadi pertama kita buat analisis KD, kemudian kita tentukan apakah sudah sesuai atau tidak gitu dengan keadaan atau kebutuhan minat di lingkungan kita. Nah, di sini keputusan dilakukan dalam MGMP ya atau musyawarah guru. Apakah KD yang sudah diberikan ke Balitbang itu sudah sesuai atau tidak. Nah, ini contohnya di bahasa Inggris ini 8 menjadi 5. Kemudian dari 13 jadi 4. Untuk kelas 9 12 menjadi 5 juga. Untuk program tahunan kita menyepakati bahwa semester 1 itu 17 minggu efektif. Kemudian semester 2-nya 17 minggu. Nah, kalau misalnya di bahasa Inggris 4 jam, itu totalnya 68. Nah, untuk alokasi waktu kondisi khusus, itu setengahnya. Yang dipakai yaitu 34 jam. Nah, baru disebarkan. Jadi KD-nya, kan KD berkurang. Nah, disebarkan, jangan lupa ada cadangan atau untuk review. Nah, ini contoh program tahunan untuk bahasa Inggris. Nah, analisis kompetensi dasar yang tadi yang saya sebutkan, KD-nya apa yang sesuai kepala Balitbang itu ya. Nah, untuk sekolah itu diharapkan membuat suplemen kurikulum dalam kondisi khusus yang terdiri dari formatnya landasan hukum, tujuan, kemudian pembelajaran dan penilaian dalam kondisi khusus. Suplemen ini harus dipisahkan
jadi di luar atau terpisah dari dokumen 1. Nah, tugas yang harus dikerjakan, pertama sekolah harus membuat suplemen kurikulum dalam kondisi khusus, ini koordinasi dengan tim TPS. Kemudian semua guru harus mengumpulkan analisis KD yang disederhanakan. Kemudian harus membuat prota sesuai dengan KD yang disederhanakan serta RPP di masa pandemi, baik daring, luring, ataupun kombinasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, banyak kekurangan dalam penyampaian maupun pemahaman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.